Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 16 Februari 2024 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Sebelum memulai aktivitas kita pagi ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya sertai kami, sucikan kami, layakkan kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan, dan terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10 yang merupakan Mazmur Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah akan rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat lagi, sesuai dengan kasih setia-Mu. Ingatlah aku demi kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Judul renungan kita hari ini adalah Pengasih dan Pengampun. Liu kaboro sia sundun mak pagarri. Daud tetaplah manusia biasa. Tiap manusia berpotensi berlaku terjatuh. Jatuh dalam arti melangkah menjauh dari hadapan Tuhan. Itulah dosa. Misalnya, saat kita memilih jalan lain yang bertentangan dengan kemauan Tuhan. Semuanya itu bermuara pada ketidakjelasan, bahkan kerusakan hidup. Bacaan kita hari ini bernada penyesalan Daud dan minta pertolongan Tuhan
agar ia dituntun kepada jalan kebenaran. Semua perasaan tersebut berdasar pada kesadaran akan bahaya yang menanti saat ia jauh dari jalan Tuhan. Ayat 2 menandaskan bahwa tiap orang yang sesat jalannya berpotensi mendapat malu dan menjadi bahan olokan para musuh. Jika demikian, bukankah Tuhan yang Daud dan kita percaya adalah pengasih dan pengampun? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di balik semua perasaan Daud, pesan pokok yang mau disampaikan dalam bacaan kita hari ini adalah Tuhan itu penuh kasih setia dan pengampunan. Artinya, tangan Tuhan selalu terbuka bagi mereka yang mau sadar dan berbalik kepadanya. Semua hal dapat berlaku karena Ia pengasih dan pengampun. Sifat pengasih dan pengampunannya bukan sesuatu yang baru, tetapi berlaku sejak purbakala, seperti yang kita baca dalam ayat yang ke-6 bacaan kita tadi. Tidak berhenti di situ saja, bagi mereka yang sungguh-sungguh datang kepadanya dengan rendah hati, tuntunan Tuhan selalu nyata dalam hidupnya. Tujuan dari tuntunan itu adalah agar kita tidak tersesat dan terjatuh dalam langkah hidup kita. Singkatnya adalah Tuhan akan menunjukkan jalan baik dalam semua keterpurukan yang dialami umat-Nya. Betapapun Daud dan umat Israel seringkali salah langkah, tetapi Tuhan tetaplah pengasih dan pengampun. Demikian juga kita pada zaman ini, Tuhan tetaplah Bapa yang pengasih dan pengampun. Rasa bersalah kita tetap diperhatikannya saat kita berbalik padanya. Sebab itu, tetaplah rendah hati dan mencarinya agar kita dituntun ke jalan yang benar. Tuhan yang kemuliaannya sejak purbakala sampai selama-lamanya adalah pengasih dan pengampun. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang penuh pengampun, yang menerima kami, anak-anak-Mu yang mau kembali kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami agar kami boleh tekun, belajar akan firman Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan yang memimpin kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang dengan tekun menyiapkan renungan yang boleh kami baca bersama-sama saat ini. Tuhan yang sertai mereka, pimpin mereka Tuhan, beri hikmat-Mu agar mereka boleh dengan setia menyiapkannya, memberitakan firman Tuhan lewat renungan-renungan yang tersedia. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang dengan tekun memberitakan firman-Mu di tempat-tempat yang sepertinya sulit ya Tuhan. Tapi biarlah mereka tetap yakin dan percaya bahwa Engkau juga yang menyertai dan melindungi mereka. Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Mungkin ada yang dalam pergumulan, menghadapi kesulitan-kesulitan. Biarlah Tuhan yang memimpin mereka, mengingatkan mereka bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Tuhan yang menolong mereka
agar mampu menyelesaikan hal-hal yang menjadi permasalahan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk orang-orang tua kami dalam masa-masa usia indah mereka. Tuhan kiranya tetap menjaga dan melindungi mereka, biar mereka senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam bangku kuliah, dalam bangku sekolah. Tuhan kiranya berkati mereka, biarlah mereka dengan sukacita boleh belajar dengan sungguh-sungguh, agar kelak ilmu yang mereka pelajari dapat berguna dalam kehidupan mereka, terlebih dalam memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang aktif dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas rutin sehari-hari. Berkati Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh lalui, kami boleh isi dengan sukacita, dengan segala yang seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami bawa beralaskan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi suluh dan pelita dalam setiap langkah kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.